Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan untuk membahas latihan 9. Pada awal Januari 2020, Bapak Muhammad Fahri mendirikan CV Vasco Indonesia. Berikut transaksi selama bulan Januari 2020. Semua nilai adalah DPP, penyerahannya adalah PKB, kecuali ada keterangan. Tanggal 2. Melakukan penyetoraan modal sebesar 1M ke kas. Maka jurnalnya kas di debit 1 miliar, kreditnya modal 1 miliar. Kemudian setelah kita melakukan pencatatan atau jurnal, kita masukkan ke buku besar sesuai dengan akun masing-masing. Yang pertama adalah kas tanggal 2, keterangannya setoran modal awal, debitnya 1 miliar, kredit saldonya 1M. Kemudian kreditnya adalah modal. Tanggal 2, setoran modal lewat kas sebesar 1 miliar. Saldonya 1 miliar. Tanggal 3, membeli barang dagangan secara tunai di PT Alfa Jaya berupa kursi lipat senilai 100 juta dan menerima BM 10 juta. Jurnalnya adalah persediaan barang dagangan 100 juta, BM 10 juta, kas dikredit 110 juta. Maka buku besarnya adalah persediaan di debit tanggal 3, persediaan berupa kursi robat di debit 100 juta, saldonya 100 juta. Kemudian pajak masukan di debit juga, yaitu di tanggal 3 dari PT Alfa Jaya senilai 10 juta, maka saldonya 10 juta. Kemudian kreditnya adalah kas, ya tanggal 3 kas di sebelah kredit sebesar 110 juta, maka saldo kas adalah 890 juta, yaitu 1 miliar dikurangi 110 juta. Tanggal 4, membeli tunai mobil pick up seharga 250 juta, menerima pajak masukan 25 juta. Yaitu tanggal 4, dicatat aset tetap berupa pick up 250 juta, pajak masukan di debit 25 juta, kreditnya adalah kas 275 juta. Maka tanggal 4, kreditnya adalah kas, yaitu untuk pembelian mobil pickup sebesar 275. Kas saldonya menjadi 615 juta. Kemudian debitnya adalah aktiva tetap berupa mobil pickup sebesar 250 juta, saldo 250 juta. Kemudian pajak masukan di debit juga, yaitu pembelian aktiva berupa mobil pickup dari PT Asri Motor sebesar 25 juta, maka saldo 35 juta. Tanggal 5, melakukan penjual kredit kepada toko Praroga senilai 200 juta, HPP 100 juta. Piutang dagang 220 juta di debit, kreditnya penjualan 200 juta, kemudian PK 20 juta. Maka selanjutnya jurnal satu lagi HPP pada persediaan 100 juta. Kita catat piutang dagang piutang dagang di debit sebesar 200
20 juta ke toko Barokah, kemudian penjualan di kredit sebesar 200 juta, kemudian PK di kredit sebesar 20 juta. Kemudian HPP pada persediaan. HPP di debit 100 juta, saldo 100 juta, kemudian persediaan di kredit 100 juta, maka persediaan per tanggal 5 adalah 0. Tanggal 6, membayar biaya listrik sebesar 10 juta. Beban listrik pada gas 10 juta. Beban listrik di debit sebesar 10 juta, kemudian gas di kredit sebesar 10 juta juga, maka saldo kasnya 605.000. Kemudian tanggal 7, membeli barang elektronik sebagai persediaan dari PT Andalusia 200 juta kredit. Persediaan 200 juta di debit, pajak masukan di debit 20 juta, kemudian kreditnya hutang dagang 220 juta. Persediaan di debit 200 juta, kemudian pajak masukan di debit 20 juta, saldonya menjadi 55 juta, kemudian hutang dagang bertambah di sisi kredit 220 juta, hutang kepada PT Andalusia. Tanggal 8, menerima pelunasan piutang dari toko Barokah via bank. Maka bank di debit 220, tadi mencatat piutang ke toko Barokah yaitu 220, kemudian kreditnya piutang dagang 220. Maka buku besarnya adalah bank di debit 220 dari pelunasan piutang toko Barokah, kemudian piutang di kredit 220, maka saldo piutangnya 0. Tanggal 9, melakukan penjualan kredit ke Toko Jaya sebesar 75 juta, HPP 50 juta. Penjualan kredit 75 juta, PK kredit 7.500.000, debitnya piutang dagang 82.500. Kemudian HPP pada persediaan 50 juta. Piutang di debit 82.500, saldonya menjadi 82.500. Pajak masukan di bukan pajak masukan ya, penjualan di kredit 75 juta, maka saldo penjualan 275. Kemudian PK di sisi kredit juga 7,5 juta, maka saldonya 27.500.000. Kemudian HPP pada persediaan. HPP di debit 50 juta, persediaan di kredit 50 juta, maka saldo persediaan 150 juta.
Tanggal 10, penjualan eceran tunai di Gunggung 20 juta, HPP 15 juta. Penjualan di debit di kredit 20 juta, PK di kredit 2 juta, kemudian kas 22 juta. Dan HPP pada persediaan 15 juta. Maka jurnalnya adalah kas di tebet 22 juta, kemudian penjualan di kredit 20 juta, PK di kredit 2 juta. Kemudian HPP pada persediaan. HPP di debit 15 juta, saldonya menjadi 165 juta. Kemudian persediaan di kredit 15 juta, saldonya menjadi 135 juta. Tanggal 11, menerima uang muka 11 juta include PPN dari toko Baroka Perkas untuk pesanan sebesar 30 juta. Nah, di sini jurnalnya adalah kas di debit 11 juta, kreditnya untuk uang muka penjualan 10 juta, kemudian PK 1 juta. Tanggal 11, kas di debit 11 juta, uang muka penjualan di kredit 10 juta, kemudian PK di kredit 1 juta. Tanggal 12, membayar atau mengangsur hutang kepada PT Andalusia 100 juta. Jurnalnya adalah tanggal 12, hutang dagang 100 juta, kreditnya bank 100 juta. Hutang dagang di debit 100 juta menjadi 120 juta. Kemudian bank di kredit 100 juta, banknya tinggal 120 juta. Tanggal 13, membayar uang muka pembelian 5.500.000 termasuk PPN ke PT Alfa Omega via kas. Pesanannya senilai 25 juta. Maka jurnalnya uang muka pembelian 5 juta, pajak masukan di debit 500.000, kreditnya kas 5.500.000. Uang muka pembelian di debit 5 juta, pajak masukan di sisi debit 500.000, kemudian kas 5.500.000 di sisi kredit. Tanggal 14, membeli secara kredit sejumlah persediaan dari PT Java Indonesia senilai 100 juta. Persediaan debit 100 juta, pajak masukan debit 10 juta, kreditnya hutang dagang 110 juta. Persediaan di debit 100 juta, bertambah 100 juta, pajak masukan bertambah di sisi debit
10 juta. Kemudian hutang dagang bertambah di sisi kredit sebesar 110 juta, maka hutangnya menjadi 230 juta. Tanggal 15, melakukan pembayaran tunai via bank kepada Toko Anugrah seharga 100 juta, HPP 80 juta. Bank didebet 110 juta, penjualan kredit 100 juta, kemudian PK kredit 10 juta. Bank didebet 110 juta menjadi 230. Kemudian penjualan kredit 100 juta, menjadi penjualan menjadi 395 juta. Kemudian PK di sisi kredit 10 juta. Kemudian HPP pada persediaan. HPP didebet 80 juta menjadi 245 juta. Persediaan di sisi kredit 80 juta menjadi 155 juta. Tanggal 16 menerima barang pesanan dari PT Alfa Omega, pesanan tanggal 13 Januari 2020. Persediaan barang dagangan bertambah senilai 25 juta. Pajak masukan di sisi debet senilai 2 juta. Menghitungnya yaitu pesanannya adalah senilai 25 juta. Kemudian di tanggal sebelumnya yaitu tanggal 13 membayar uang muka 5 juta. Maka nilai 25 juta dikurangi uang muka 5 juta menjadi DPP-nya 20 juta, maka pajak masukannya adalah selisihnya yaitu 25 juta dikurangi 5 juta, 20 juta dikali 10% sama dengan 2 juta. Kemudian mengenakan uang muka pembelian di sisi kredit 5 juta, kemudian kreditnya hutang dagang 22 juta, yaitu total debit 27 juta dikurangi 5 juta sama dengan 22 juta. Buku besarnya persediaan barang dan pajak masukan. Persediaan barang di sisi debit yaitu 25 juta. Pajak masukan di sisi debit 2 juta. Kemudian uang muka pembelian kredit uang muka pembelian di kredit 5 juta, maka saldonya menjadi 0. Hutang dagang di kredit 22 juta.
Maka saldonya menjadi 252 juta. Kemudian sudah ya tanggal 16 begitu. Tanggal 17 membayar sewa printer untuk masa Januari sampai Maret, berarti 3 bulan, seharga 900 juta DPP. Sewanya dari PT Sivit Pratama BKP. Maka jurnalnya adalah sewa dibayar di muka debit 900, PPN masukan debit 90 juta, hutang PPh pasal 23 di kredit 18 juta, yaitu memotong PPh pasal 23 2% dikali 900, kas di kredit 972.000, yaitu total debit dikurangi 18.000. Kita masukkan sewa dibayar di muka, yaitu di sisi debit 900.000, kemudian pajak masukan 90.000, kemudian hutang PPh pasal 23 kredit 18.000, kemudian kas di sisi kredit 972.000. Tanggal 18 mengirimkan pesanan PT Barokah, pesanan tanggal 11, HPP 25 juta. Pertama, mencatat penjualan sebesar 30 juta di kredit, kemudian PK di kredit sebesar 2 juta. Bisa ya, yaitu tadi di tanggal 11 ya. Tanggal 11 tadi uang mukanya berapa ini? 11 juta, DPP 10 juta. Nilai barangnya adalah 30 juta ya. Maka 30 juta nilai barangnya dikurangi uang muka, dikurangi uang muka 10 juta, maka sisanya adalah 20 juta. Ya, 20 juta. Maka PPN-nya adalah 2 juta. Ya. Jadi penjualan 30 juta, PK-nya adalah 2 juta. Kemudian mengenalkan uang muka penjualan dengan mendebitnya 10 juta, kemudian piutang selisihnya, yaitu sisi kredit 32 juta dikurangi 22 juta. Kemudian HPP pada persediaan 25 juta. Ya, kita input 18, piutang 22 juta, piutang 22 juta, kemudian uang muka penjualan di sisi debit tadi ya,
yaitu 10 juta, maka saldonya 0. Kemudian penjualan kredit 30 juta, maka saldo penjualannya adalah 425. Kemudian PK 2 juta, di sisi kredit maka PK-nya menjadi 42,5 juta. Kemudian HPP pada persediaan 25 juta. HPP di debit 25 juta, persediaan di kredit 25 juta. Kemudian 19, menerima uang muka 22 juta include PPN, berarti di PP-nya 20 juta dari toko bahagia via bank untuk pesanan sebesar 50 juta, sama dengan tadi ya. Bank 20 juta, 22 juta, kreditnya uang muka penjualan 20 juta, kemudian PK 2 juta. Bank di debit 22 juta, saldonya menjadi 252, kemudian kreditnya penjualan 20 juta, kreditnya uang muka penjualan 20 juta, maka saldonya 20 juta, kemudian PK 2 juta, saldonya menjadi 44,5 juta. Tanggal 20, menjual tunai kepada PT Sendekia 250 juta, HPP 150 juta. Jurnalnya kas debit 275, kreditnya penjualan 250 juta, PK 25 juta. Kemudian HPP pada persediaan 150 juta. Kas bertambah di sisi debit 275 juta menjadi 906 juta. Penjualan bertambah di sisi kredit sebesar 250 juta, total penjualan menjadi 675 juta. Kemudian PK di sisi kredit 25 juta menjadi 69 juta 500. Kemudian HPP pada persediaan 150 juta. HPP debit 150 juta menjadi saldo 420, persediaan di sisi kredit 150 juta, maka persediaan menjadi 5 juta. Tepatnya tanggal 20 ya. Sudah. Kemudian tanggal 27 membayar gaji via kas dengan perincian biaya gaji 75 juta, memotong PPh 21 2 juta. Maka jurnalnya adalah biaya gaji debit 75 juta, kreditnya hutang PPh pasal 21 2 juta, kas 75 maaf,
kasnya kredit 73 juta. Kita input. Tujuh biaya gaji 73 juta diisi kredit, saldo kas menjadi 83.528.000. Kemudian hutang PPh 21 ya. Utang PPh pasal 21 di sisi kredit sebesar 2 juta. Kemudian biaya gaji ya, biaya gaji. Di sisi debit sebesar 75 juta. Baik, ya. Di sini jurnalnya sudah selesai. Kemudian poin 1 dan 2 yang diminta ini sudah selesai. Kemudian yang ketiga, melakukan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian di sini yaitu atas apa saja, atas biaya penyusutan aktiva berupa mobil pickup, kemudian sewa dibayar di muka, kemudian status SPT masa BPN, KB atau LP. Oke, yang pertama untuk biaya penyusutan, yaitu akunnya biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Berapa nilainya? Mobil masuk kelompok 2 yaitu masa manfaat 8 tahun. Maka harga beli, harga perolehan dibagi 8 tahun. Kemudian ini 1 bulan ya, dibagi 12 bulan ya. Maka biaya penyusutannya 2.604.167. Kita input biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Kemudian apalagi penyesuaiannya, yaitu biaya sewa dan sewa dibayar di muka, yaitu sebesar 300.000 ya. Maka biaya sewa pada beban sewa dibayar di muka dan biaya sewa. Jadi beban sewa atau biaya sewa di debit 300.000, sewa dibayar di muka di kredit 300.000. Maka sewa dibayar di muka diisi kreditnya menjadi 600.000. Kemudian jurnal akhir masa menentukan status SPT. Kita lihat PK-BM-nya ya. PK-nya yaitu 69.500.000 PK ya. Kemudian 69.500.000 ya. Kemudian pajak masukannya adalah 67.590.000. Maka status SPT-nya KB ya, KB. Bagaimana jurnalnya? Yaitu mendebet PK sesuai dengan nilainya 69.500.000. PK didebet 69.500, kreditnya PM 67.590. Ya. Kemudian mengkredit lagi hutang BPN, yaitu statusnya kurang bayar berarti ya 1.910.000. Begini hasilnya ya. Kemudian kita input ke mana? Buku besarnya PK PM ya. PM dikredit 67.590 habis. Kemudian PK didebet 69.500 habis. Kemudian hutang BPN. Di sisi kredit yaitu statusnya KB 1.910.000 ya.
Kemudian atas tersebut kita tahu saldonya ya kalau kita, simpulkan di sini. Nah, kemudian atas saldo akhir ini dimasukkan ke laporan keuangan. Yang pertama, laba rugi, yaitu, total penjualan dikurangi total biaya. Ya angkanya dari sini semua. Ya kita masukkan ya. Yang pertama, penjualan sesuai dengan apa, saldonya tadi 675.000 ya. Kemudian HPP 420.000, maka labanya adalah 255 juta. Maaf tadi juta ya, salah mengucapkan juta. Kemudian beban-beban yang ada yaitu beban listrik, beban gaji, beban sewa, beban penyusutan, beban atau biaya sama ya, yaitu totalnya Rp89.904.167. Maka laba bersihnya adalah, laba kotor dikurangi total biaya adalah Rp167.095.000. Sudah? Kemudian, dimasukkan neraca, ya kita harus bisa menentukan, mana akun neraca, mana akun laba rugi. Ini kan sudah masuk akun laba rugi sudah masuk kan, maka akun neracanya sisanya tinggal sisi mana aktiva atau pasiva ya, istilahnya aktiva atau pasiva ya. Kita masukkan ke sisi aktivanya dulu ya. Sisi aktiva yaitu kas, bank, piutang, persediaan. Uang pengungkap pembelian 0, pajak masukan 0, sewa dibayar di muka 600.000, aktiva tetapnya 250.000 dikurangi akumulasi penuntutan adalah 247.395.833 rupiah. Maka total aktivanya yaitu 1.443.023.833. Kemudian total pasifanya kita juga masukkan, yaitu modal usaha 1.000.000, hutang usaha 252 juta, uang muka penjualan 20 juta, PK 0, hutang PPN-nya adalah 1.910.000, hutang PPh pasal 23-nya 18 juta, hutang PPh pasal 21 2 juta, kemudian laba yang ditahannya 167.095.833 juta. Maka pasifannya totalnya sama, yaitu Rp1.443.023.833. Nilai ini harus sama. Baik, itu adalah pembahasan latihan 9. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.